Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jogi. Di sini saya akan mempresentasikan materi makalah GBS saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal yang Mempengaruhi Performa PT 6R. 6R ini berada dalam industri penerbangan yang memiliki peraturan regulasi yang sangat ketat dan yang mengakibatkan adanya hambatan yang tinggi untuk dapat masuk ke dalam industri dan juga tekanan yang kuat di dalam industri. Di industri maskapai penerbangan di Indonesia sendiri terbagi dalam 3 kelas, yaitu full service, medium, dan juga low cost carrier. Di Indonesia sendiri, market share dari maskapai domestik adalah dikuasai oleh 4 maskapai, yaitu Lion Air, Garuda Indonesia, Citylink, dan juga Batik Air, sedangkan 9R sendiri hanya mendapatkan porsi sebesar 3%. Bisnis saat ini menghadapi era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity, dan juga adanya pandemi COVID-19, di mana ini merupakan tantangan tersendiri bagi 6R untuk dapat bertahan di tengah tantangan tersebut. Karena itu 6R ini perlu untuk melakukan analisis faktor-faktor eksternal, kemudian menganalisa identifikasi peluang dan juga ancamannya, serta menentukan rencana bisnis yang dapat sebagai respon yang tepat atas adanya tantangan tersebut. Kemudian rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui isu-isu terkait dengan faktor eksternal, kemudian peluang apa yang ada bisa dimanfaatkan, ancaman apa yang harus dihadapi, dan juga implikasi dan faktor bisnis apa yang ada untuk 9R. Kemudian dari sisi metode penelitian, metode ini bersifat kualitatif, menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan secara sekunder, menggunakan data sekunder. Kemudian dari sisi profil perusahaan, 9R ini merupakan perusahaan yang berdiri di tahun 2013 di kelas medium, mempunyai visi untuk menjadi airlines pilihan utama pelanggan dengan misi untuk merajut negara kepulauan dan melayani, mengabdi, dan juga berbagi. Kemudian dari armada yang digunakan adalah Boeing dan juga ATR. Menganalisa kekuatan dan kelemahan dari 9R, yang pertama yaitu ada on-time performance yang tinggi, harga yang kompetitif, memiliki sekolah pilot sendiri, dan juga jangkauan rute yang luas, serta kelemahannya adalah brand awareness yang kurang di masyarakat, kemudian permasalahan operasional dan juga maintenance pesawat. Kemudian masuk ke lingkungan eksternal yang pertama yaitu aspek demografis. Aspek demografis yang dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, wilayah, dan juga sosial ekonomi. Dari sisi usia, Indonesia diprediksi akan menikmati bonus demografis, sedangkan dari sisi sosial ekonomi terdapat ledakan middle class yang memiliki karakteristik konsumtif pada barang-barang discretionary. Seperti itu. Kemudian dampak dari lingkungan demografis tersebut berdampak pada tenaga kerja, lingkungan kerja, permintaan penawaran, dan juga struktur biaya, sehingga dapat menimbulkan peluang, ancaman, dan implikasi sebagai berikut. Peluangnya adalah 6R bisa mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sebagai akibat dari adanya bonus demografi, kemudian menurunnya biaya tenaga kerja karena tingginya suplai tenaga kerja, kemudian banyaknya profesi pegawai dan karyawan meningkatkan kebutuhan akan penerbangan untuk perjalanan dinas. Kemudian ancamannya adalah terkait dengan penurunan pendapatan akibat COVID tahun 2020 yang menurunkan daya beli masyarakat. Dan yang dapat dilakukan oleh 9R adalah meningkatkan standar kualitas karyawannya saat melakukan rekrutmen untuk memanfaatkan bonus demografi tadi, kemudian memberikan strategi harga khusus untuk karyawan dalam perjalanan dinas, dan membuka rute penerbangan ke destinasi wisata. Kemudian dari sisi teknologi, isu di lingkungan teknologi adalah adanya perkembangan teknologi pemrosesan data, kemudian adanya perkembangan disrupsi teknologi, kemudian peran teknologi di masa pandemi yang menggeser interaksi yang sifatnya fisik menjadi contactless, kemudian adanya kegiatan pertemuan yang dilakukan secara menggunakan konferensi video seperti Zoom, kemudian adanya tren perkembangan internet dan sosial media di masyarakat yang penetrasinya mencapai 64% dari populasi. Kemudian dampak dari isu teknologi ini berpengaruh melalui individu terlebih dahulu, atau bisa juga melalui pemerintah, atau bisa juga langsung pada perusahaan. Dan dampak revolusi teknologi ini terkait antara lain dengan inovasi dan pengembangan produk, perbaikan proses, otomatisasi, perbaikan teknik pemasaran, pengembangan pasar baru, dan perubahan sifat kompetisi. Lingkungan teknologi ini menimbulkan peluang antara lain menggunakan internet. Nah, bisa menggunakan internet dan juga media sosial untuk meningkatkan brand awareness, serta untuk berinteraksi dengan konsumen, menggunakan big data, dan juga teknologi otomatisasi untuk memperlancar proses bisnisnya. Kemudian dari sisi ancamannya adalah jika 6R ini terlambat untuk mengadopsi perkembangan teknologi terkait dengan kesenjangan keterampilan SDM-nya, itu bisa membuat 6R kalah dengan pesaingnya.
kemudian adanya produk substitusi berupa video conference. Sedangkan implikasi yang bisa dilakukan oleh NMR adalah melakukan perekrutan karyawan baru yang memiliki bakat khusus terkait dengan teknologi informasi, kemudian melakukan pemasaran masif melalui internet dan juga sosial media, serta melakukan investasi terkait dengan teknologi informasi dan otomatisasi proses bisnis. Aspek yang ketiga adalah lingkungan hukum bisnis di Indonesia. Isu lingkungan hukum bisnis di Indonesia adalah terkait dengan aspek legalitas, kemudian terkait dengan perlindungan konsumen, dan juga terkait dengan one prestasi. Salah satu bentuk one prestasi yang sering terjadi di maskapai penerbangan adalah melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, yaitu adanya keterlambatan penerbangan pesawat. Dan oleh karena itu, untuk melindungi konsumen, diterbitkanlah peraturan terkait dengan kompensasi yang semakin lama keterlambatannya, maka kompensasi ini juga bisa memicu maskapai untuk berperformance terbaik, dan di tahun 2019 maskapai yang memiliki performance terbaik adalah Citylink dengan on-time performance mencapai 92,4%. Peluang lingkungan hukum bisnis Indonesia adalah adanya hukum bisnis terkait dengan kompensasi keterlambatan bisa memberikan peluang bagi NMR untuk berkomitmen meningkatkan pelayanannya kepada konsumen. Kemudian dari sisi ancamannya adalah adanya hukum bisnis terkait dengan one prestasi terkait dengan kecelakaan. Itu meskipun maskapai telah memberikan kompensasi, tapi tidak menutup kemungkinan bagi ahli waris itu untuk bisa menuntut ke pengadilan maskapai tersebut. Kemudian implikasinya adalah NMR harus memperkuat manajemen resiko perusahaan, perlu dikaji kembali resiko-resiko yang ada dan juga langkah preventifnya. Kemudian NMR juga bisa melakukan benchmarking kepada maskapai lain yang memiliki on-time performance yang tinggi. Aspek bisnis yang keempat adalah lingkungan hukum bisnis internasional, yaitu terkait dengan perjanjian internasional, hak properti, foreign direct investment, dan juga regionalisasi. Regionalisasi yang ada di Indonesia diikuti adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN dan juga ASEAN Open Sky untuk industri penerbangan. Peluang yang muncul adalah peluang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan juga ekspansi rute ke internasional. Ancamannya adalah potensi masuknya maskapai asing yang bisa merebut pangsa pasar perusahaan. Selain itu ada juga implikasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah harus memastikan bahwa operasionalnya berjalan dengan efisien dan efektif untuk bisa bersaing dengan maskapai asing, atau jika maskapai asing telah masuk ke Indonesia, NAMR bisa memikirkan untuk bekerja sama dengan maskapai tersebut. Selain itu, NAMR juga bisa mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi ke rute internasional. Selanjutnya adalah lingkungan pemerintah. Isu di lingkungan pemerintah terkait dengan penerbangan adalah terkait dengan kebijakan pemerintah melarang mudik untuk mencegah penularan COVID-19, kemudian rencana pembangunan jangka menengah untuk membangun 10 bandara baru, kemudian rencana pemerintah untuk penguatan pariwisata dengan pengembangan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi prioritas, kemudian rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Peluangnya adalah adanya pembangunan infrastruktur, kemudian pengembangan sektor pariwisata, dan juga pemindahan ibu kota tersebut berpotensi untuk meningkatkan permintaan kebutuhan akan transportasi penerbangan. Tapi ancamannya adalah meningkatnya kompetisi karena adanya deregulasi peraturan, kemudian menurunnya pendapatan terkait dengan kebijakan larangan mudik atau penutupan bandara sementara. Implikasi yang bisa dilakukan adalah melakukan ekspansi rute baru menuju destinasi wisata tersebut, kemudian membuka rute di 10 bandara baru yang akan dibangun pemerintah, dan juga rute menuju ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Yang keenam yaitu lingkungan politik domestik. Yang pertama, lingkungan domestik politik Indonesia saat ini cenderung stabil karena kekuatan pemerintah yang didukung oleh banyak partai koalisinya. Sedangkan tantangan ke depannya adalah terkait dengan adanya pemilu 2024 yang mungkin terjadi pergeseran komposisi antara koalisi dan juga oposisi. Kemudian dari sisi politik internasional, isunya adalah terkait dengan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang diharapkan mampu memberikan harapan baru untuk kestabilan politik internasional. Peluang dari sisi politik adalah keadaan ekonomi politik yang kondusif akan memberikan kepastian dalam dunia bisnis yang pada akhirnya bisa berdampak positif pada NAMR. Kemudian ancamannya ada terkait dengan kecilnya suara oposisi sehingga minimnya check and balance serta potensi perubahan kondisi kestabilan politik setelah pemilu 2024. Implikasinya adalah NMR ini perlu melakukan kerjasama baik dengan pemerintah, kemudian dengan asosiasi terkait maskapai penerbangan, maupun maskapai lain untuk meningkatkan kelancaran proses bisnisnya, dan 6R ini perlu membuat rencana untuk melakukan ekspansi sesuai dengan rencana pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.
Kemudian dari sisi lingkungan sosial budaya, isu lingkungan sosial budaya adalah terkait dengan nilai lokal dasar dan tradisi, serta interaksi global dan modernisasi, yang akhirnya berdampak pada perubahan nilai dan persepsi, perubahan gaya hidup, serta perubahan struktur dan pola interaksi dari sosial masyarakat yang saat ini cenderung menyukai interaksi di media sosial, menyukai budaya belanja online, dan memunculkan budaya hidup hedonisme dan konsumtif. Peluang yang muncul adalah melonjaknya budaya belanja online, bisa membuka peluang bagi NMR untuk memberikan layanan kargo untuk mengangkut barang-barang tersebut. Kemudian masyarakat yang suka bermedia sosial membuka peluang pemasaran baru bagi NMR. Kemudian ancamannya adalah ancaman terkait dengan masyarakat yang cenderung suka menyampaikan keluhannya langsung di media sosial yang bisa berdampak besar pada reputasi perusahaan. Dan implikasinya bagi NMR adalah NMR ini perlu memodifikasi pelayanannya agar disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dari rute yang dijalankan. Kemudian NMR perlu bekerjasama dengan konten kreator ataupun influencer untuk meningkatkan pemasaran dan awareness masyarakat melalui media sosial. Dan juga NMR bisa bekerjasama dengan e-commerce untuk memberikan layanan kargo mengangkut barang-barang belanjaan konsumen tersebut. Yang kedelapan adalah lingkungan alam. Ada hubungan resiprokal antara bisnis dan juga ekologi. Dari sisi bisnis penerbangan, aktivitas penerbangan ini menghasilkan emisi CO2 dan CH4 yang merupakan gas rumah kaca sehingga bisa berdampak pada pemanasan global seperti itu. Dampak dari isu lingkungan alam ini adalah adanya gerakan di Eropa terkait dengan flag shame atau gerakan anti naik pesawat terbang, kemudian adanya kebijakan carbon offset, yaitu mekanisme untuk mengoffset adanya dampak emisi karbon yang diterbitkan dengan melakukan pendanaan pada proyek-proyek untuk mengurangi karbon seperti proyek penanaman hutan, serta adanya tuntutan untuk menggunakan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Peluang dari lingkungan alam ini adalah kondisi alam Indonesia yang sangat indah, meningkatkan potensi wisata Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh 6R. Dari sisi ancamannya adalah besarnya emisi karbon ini, jika 6R tidak berbenah diri, maka dia bisa ditinggalkan oleh konsumennya yang mulai peduli pada lingkungan jika para pesaing NMR mulai bergerak untuk memperhatikan lingkungan. Kemudian ancaman terjadinya gangguan penerbangan akibat ketidakpastian cuaca maupun terjadi bencana alam. Implikasinya adalah 6R bisa berekspansi membuka rute ke lokasi pariwisata di Indonesia, dan jangka panjang 6R perlu untuk merencanakan berinvestasi mengganti armada pesawatnya ke armada yang lebih ramah lingkungan. Seperti contohnya Airbus Neo yang memiliki teknologi ramah lingkungan dengan menghemat bahan bakar hingga 25%. Lingkungan yang terakhir adalah lingkungan ekonomi. Isu lingkungan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang minus menjadi 2,07%, kemudian adanya kebijakan fiskal dan moneter terkait dengan program-program stimulus pemulihan ekonomi nasional, dan juga ekonomi regional yang di kawasan ASEAN ini semuanya hampir sebagian besar mengalami penurunan seperti di Indonesia. Kemudian dampaknya adalah dari sisi kesejahteraan, yaitu meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, dan juga meningkatnya rasio Gini. Sedangkan dari sisi industri adalah menurunnya performa dari maskapai penerbangan terkait dengan dampak COVID-19, tapi kemudian ada harapan terkait dengan implementasi vaksin yang bisa diharapkan memperbaiki kondisi perekonomian. Peluangnya adalah adanya stimulus fiskal dan moneter dari pemerintah, dan juga adanya vaksin COVID-19 diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Kemudian ancamannya adalah adanya ketidakpastian tentang kapan pandemi ini berakhir, sehingga banyak dalam bisnis perusahaan. Implikasinya adalah perusahaan perlu untuk menyusun forecasting dan manajemen resiko dalam beberapa skenario, yaitu skenario terbaik, skenario normal, dan juga skenario terburuk, agar perusahaan lebih siap dengan berbagai ketidakpastian yang bisa terjadi. Selain itu, 6R juga bisa meningkatkan pemasukan melalui layanan kargo untuk membantu pemerintah mendistribusikan vaksin dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat 9 faktor lingkungan eksternal yang bisa mempengaruhi bisnis 6R, antara lain lingkungan demografi, teknologi, hukum bisnis internasional, hukum bisnis Indonesia, pemerintahan, politik, sosial budaya, lingkungan alam, dan juga ekonomi. Kemudian faktor-faktor tersebut bisa menimbulkan peluang dan juga menimbulkan ancaman bagi 6R. Selain itu, peluang dan ancaman tersebut perlu dianalisis untuk perusahaan 6R membentuk strategi bisnis yang tepat dalam responnya. Saran bagi 6R adalah 6R perlu untuk melakukan analisa faktor
skala. Kemudian 6R perlu membuat forecasting dan juga manajemen resiko dengan berbagai skenario. Kemudian 6R perlu untuk melakukan analisis terkait dengan potensi ekspansi rute. Kemudian 6R juga harus meningkatkan kapabilitas sumber daya agar bisa mengadopsi teknologi secara cepat. Kemudian 6R perlu untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat membantu kelancaran dan 6R perlu untuk membuat skala prioritas mengenai tindakan mana yang perlu dilakukan sesuai dengan tingkat urgensi dan juga tingkat dampaknya pada perusahaan. Demikian presentasi dari saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.